Shalom. Apa kabar semuanya? Selalu diberkati luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur siang ini kita kembali datang beribadah bersekutu di hadapan Tuhan. Di awal bulan, di minggu pertama di September ini, kita mau ingat terus kebaikan Tuhan. Kita mau ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang terindah. Mari sama-sama saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Teduhkan hatimu, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan setiap detik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus ketika kami boleh datang ke tempat ini kembali lagi beribadah bersekutu di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati roti makanan kami. Engkau Tuhan yang memberkati air minuman kami. Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan hari ini Tuhan Yesus pakai setiap kami untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan terlebih lagi setiap kami datang dengan sakit, penyakit pulang bawa kesembuhan. Setiap kami merindukan jawaban doa pulang bawa jawaban doa yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Beracaralah sebebas-bebasnya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, kita katakan amin. Puji nama Tuhan, yuk sama-sama kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kasih Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi nyatakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Tak pernah habis. Pakai waktu ini untuk mengingat kebaikan Tuhan, sama-sama katakan. Ku berjuang sampai
hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih sungguh lagi nyatakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau ingat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, buat waktu ini yang indah. Namamu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Mau setia terus Tuhan, mengiring-Mu, mengikut-Mu Tuhan. Kita bangkit berdua. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, boleh tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Berjuang sampai akhirnya Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
setia. Tetap setia untuk mengiringmu Tuhan. Tetap setia untuk mengikutmu Tuhan. Doamu di hadapan Tuhan hari ini. Percaya walaupun gunung itu belum berpindah, tetap setia iring Tuhan. Walau doamu hari ini belum dijawab, tetap setia iring Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Akan angkat tanganmu, katakan pujian. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan. Haleluya. Dengan iman katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia, yang setia. Sekali kita putar berjalan Yesus, lebih lagi nyalakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Padamu Tuhan yang setia. Padamu Tuhan yang setia. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Pribadimu Tuhan tak akan pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya. Ajar kami Tuhan untuk tetap beriman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lebih lagi kami bersorak-sorai baik kemuliaan nama-Mu pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan. Lebih lagi kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Boleh jumpai kiri kananmu, kasih salam, kasih tos. Mau bersama-sama di siang yang indah ini, kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita mau datang dengan hati bersuka cita di hadapan Tuhan. Angkat pujian kita, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal Engkau, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sebab ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal Engkau, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kembali sama-sama kita angkat pujian kita, sebab ku tak pandang dari suku mana, nyatakan ku tak pandang dari suku mana, asal Engkau, asal Kau berdiri atas. Boleh sambil tunjuk kiri kananmu, kasih senyuman yang terbaik, katakan bila
Saya boleh lihat tangan-tangan yang percaya Tuhan kita begitu dahsyat di dalam hidup kita. Terus kita datang ke dalam bait Tuhan. Terus kita datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Lebih meriah lagi, kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terus bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati mengucap syukur dan bersukacita di hadapan. Sama-sama Tiberias. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan kita begitu baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kembali sama-sama lebih dahsyat. Mari datang ke dalam bait itu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Mari rasakan dan lihat Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami, ya Bapa. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari biar semangat, semangat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik, saudara. Bahwasanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Masih tetap jemaat Tuhan, lebih dahsyat lagi. Come on Tiberias. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang mengucap syukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Kembali kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya boleh lihat tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan di siang hari yang indah ini. Haleluya. Saudara bisa kembali duduk pada siang hari yang indah ini. Mengucap syukur kita telah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama. Untuk terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat
menyaksikan. Hati manusia memikirkan jalannya, kita memikirkan jalan kita, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Bahwa sehebat apapun kita tidak pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pencipta kita dan Dia mempunyai rancangan yang indah dan yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak memahami jalannya Allah, rancangan Allah tetaplah sempurna. Rancangan manusia terbatas, tapi rancangan Tuhan itu yang terbaik. Saat kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita perlu ketaatan kepadanya dan kerendahan hati, agar langkah kita tidak melenceng. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Sebab dengan Roh Kudus kita juga dimurnikan untuk sesuai dengan firman-Nya. Senantiasa minta hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat dari Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk lebih bijaksana dalam mengerjakan sesuatu sehingga kita berhasil. Minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Pengharapan adalah kekuatan dari Tuhan yang tidak akan terkuras habis. Tetaplah kita melekat erat kepada pribadi Yesus, maka kita akan mampu berjalan dalam rancangan Tuhan. Dalam merencanakan hidup kita, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jadi kita merencanakan hidup kita harus dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Kunci untuk Menjadi Seorang yang Berhasil di Dalam Tuhan. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik dan tidak turun, serta punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan harus menjadi standar kita sebagai orang percaya. Jangan suka bermain-main dengan dosa, berkata kasar dan kotor, emosian, tidak menghormati orang lain, tidak mau mengampuni, berbohong, berzina, dan mabuk. Itu semua bisa menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kita. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Sebelum semua terlambat, kita datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, akui kesalahan kita. Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, jadi seorang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat yang ke-20. Sebagai anak Tuhan Yesus, ketika kita jujur atau mau jujur, kita tidak akan dipermalukan. Cepat atau lambat, orang bisa melihat dan merasakan mana orang yang penuh tipu muslihat dan mana orang yang bisa dipercaya. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan mempromosikan kita menjadi orang yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat kita, sebab semua promosi datangnya dari Tuhan, dan kita akan banyak mendapatkan berkat. Poin yang ketiga, mau menjadi seorang yang suka kerja keras. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bekerja lebih giat bagi pekerjaan Tuhan. Apapun profesi kita, sebagai suami, ibu rumah tangga, karyawan di kantor, sebagai pelayan Tuhan, mari kita miliki semangat bekerja bagi Tuhan. Ada upah bagi kita yang bekerja keras. Amsal 14 ayat yang ke-23. Dan poin yang keempat yang terakhir, menjadi seorang yang hidup dengan murah hati. Matius 5 ayat yang ke-7. Murah hati adalah suka memberi dan suka menolong. Karakter inilah yang harus dikembangkan di dalam diri setiap anak Tuhan. Sebab kekristenan itu identik dengan kasih. Dan salah satu bukti kita memiliki kasih adalah murah hati. Kemurahan hati adalah salah satu buah roh yang harus kita hasilkan. Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau mengendaki
agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan izinkan kami berdiri di hadapan kita mau sambut firman Tuhan Yesus yang indah. Saat Kau berseru, sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Kau mengerti air mataku, dan memulihkanmu. sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat Kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari biar jemaat Tuhan di tempat ini sampaikan pada Yesus. Sekali lagi kami nyatakan dengan segenap hati kami, Tuhan, Dia hanya sejauh doa saat Kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu Dia mengerti air dan memulihkan. Sekali lagi sama-sama katakan, sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Amin. Dia hanya sejauh doa. Kami percaya Tuhan dekat dengan kami. Angkat tangan kita sama-sama. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti setiap kita pribadi. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, tundukkan hati kita, kita berdoa. Siang ini kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan Allah yang mengerti, Tuhan Allah yang peduli kehidupan kami. Bahkan kami ada hari ini masuk bulan baru September, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak, sepanjang bulan ini kami percaya kami diberkati Tuhan. Maka kami bersyukur kami ada di Tiberias. Kami beribadah hari ini, kami bawa hati kami, hidup kami, dan kepadamu Tuhan kami percaya. Dalam iman kami, pengharapan kami tidak akan sia-sia. Maka itu hamba doa, biarlah setiap nama yang hadir dan beribadah via live streaming siang hari ini, setiap nama mereka dimateraikan sebagai warga sorga. Warga sorga kami semua sempurna sehat. Maka hari ini kami percaya, kami beriman masuk bulan baru kami sehat sempurna, tidak sakit. Yang sakit pulang disembuhkan, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan siapapun beban berat, hari ini diangkat bebannya, diganti jadi kelegaan. Warga sorga di tangan kami ada berkat. Yang kami perlu sepanjang bulan September ini Tuhan berkati. Yang kami kerjakan berhasil. Kami panjang umur, dipelihara Tuhan, dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya. Kemana melangkah kami aman, dilindungi oleh Roh Kudus, dilindungi malaikat, dilindungi Tuhan Yesus. Dan kami percaya suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Tapi selama di bumi dan siang ini pun kami semua sadar kami perlu firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur, kuatkan, hiburkan kami siang ini. Lewat firman-Mu kami percaya iman kami dibangkitkan dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming, tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus. Kami berdoa
kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang kembali jumpa saudara. Selamat hari Minggu, selamat siang, selamat masuk bulan yang baru. Ada shalom? Kurang semangat, shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, banyak berkat, banyak mujizat. Hidup Anda terus dipelihara oleh Tuhan. Orang bilang September ceria, asik. Saya berdoa bukan hanya September, Oktober, November, Desember, tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, tiap tahun. Anak-anak Tuhan hidupnya ceria, hidupnya diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya. Yang di rumah dimanapun berada, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya dong. Bilang bulan baru berkat melimpah. Bilang bulan baru berkat melimpah. Yang keras, bulan baru berkat melimpah. Yang percaya, yang mau katakan amin. Saya doa September ini sudah diberkati Tuhan. Hari ini saya bicara tentang yaitu percaya dan melihat perkara besar. Saudara, ini penting ya. Kita lihat sama-sama. Ya, ayatnya Pak boleh tampilkan. Ini luar biasa. Yohanes 14 ayat 12-13. Saya yakin saudara udah sering dengar ayat ini atau baca atau mungkin udah pernah juga ya dengar saudara. Tapi saya percaya hari ini ada hikmat yang baru. Amin. Ada berkat buat saudara. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih apa? Besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Stop dulu, perhatikan baik-baik. Ya, dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku, kata Yesus, lakukan. Dan bahkan lebih besar, saudara. Nanti kita akan bahas. Tapi lihat dulu ayat berikutnya. Yuk, saya note supaya saudara paham. Ayat 13, 2, 3. Ya, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam. Saya berdoa, apa aja doamu bulan September dikabulkan Tuhan. Permintaanmu, isi hatimu dikabulkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik saudara. Ya, ini adalah yaitu conversation, pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ya, kapan momennya? Waktu perjamuan terakhir. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus ke Getsemani, sebelum dia ditangkap, sebelum dia mengalami salib, saudara, Tuhan Yesus ada perjamuan terakhir. Dia ngobrol sama murid-muridnya, saudara. Ya, ada beberapa janji. Kalau saudara baca Yohanes 14 dari ayat 1, 2, 3 terus itu diisi oleh janji Tuhan, janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya gitu loh. Kalau saudara lihat ayat pertama tuh perikopnya rumah Bapa. Bilang sama saya, rumah Bapa. Saudara, sorga itu bicara rumah. Itu bicara sorga, rumah. Ya, ayatnya dikatakan gini, Yesus bilang, aku akan pergi tapi aku akan kembali. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan kembali, aku akan membawa kamu supaya di tempat di mana kamu berada, aku pun berada. Aku akan pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkan. Ya sama-sama pura-pura nggak tahu. Iya, kayaknya keras begini aja. Kayaknya Pak, saya cuma tahu lagu Yesus terlebih besar Pak. Wow, moncongmu ya. Ya, Yesus bilang, aku akan pergi, nanti balik lagi. Ya, makanya di Tiberias kita bersyukur. Ya, Pak Pariaji, Ibu selalu sampaikan, Anda dan saya berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya, Anda dan saya Tiberias itu artinya mempelai. Ya, itu janjinya yang pertama. Nah, yang kedua, setelah Tuhan Yesus bilang rumah Bapa, lalu Tuhan Yesus bilang, dia bilang, ya, pekerjaanku yang aku lakukan, kamu juga nanti bisa lakukan, bahkan yang lebih besar. Nah ini saudara harus paham. Ya, saudara, ya dalam terjemahan lainnya, ya pekerjaan ini disebut dengan miracles atau mujizat atau keajaiban. Bilang sama saya, ajaib. Iya, Tuhan Yesus bilang. Karena Tuhan Yesus tahu keresahan hati murid-muridnya. Murid-muridnya berpikir, nanti nih kalau Tuhan Yesus sudah nggak ada, apakah masih ada yang lumpuh berjalan? Apakah masih ada yang buta melihat? Apakah masih ada yang kusta tahir? Apakah masih ada yang lapar diberi makan? Apakah masih ada yang mati bangkit? Yesus bilang, masih ada. Asal kamu percaya. Di Tiberias, bahkan Alkitab bilang tadi apa? Yang lebih besar. Bilang sama saya lebih besar. Oh, dibuktikan loh di gereja kita. Ya, Yesus pernah menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Ingat nggak? Baca Alkitab gak sih lo? Ingat dong. Ya, wanita pendarahan 12 tahun, Alkitab bilang seketika itu juga sembuh. Di Tiberias pernah ada seorang ibu didoain Pak Pariaji. 15 tahun pendarahan, sembuh seketika. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, lebih besar.
Jadi Tuhan mau apa? Tuhan mau pekerjaannya, keajaibannya, mujizatnya masih terus berlangsung, masih terus ada. Makanya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, don't worry, jangan khawatir, aku akan pergi, kamu lanjutkan. Asal kamu percaya. Saya berdoa bulan September, bulan yang penuh keajaiban buat saudara. Bulan penuh mujizat, yang amin dikit amat nih, doa penuh mujizat. Amin. Bulan ini saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hidup Anda dan saya melihat miracles, amin. Iya saudara, baru Tuhan Yesus janjikan roh penghibur, roh kudus. Memang di dalam Anda dan saya ada roh kudus. Roh itu juga yang memampukan kita ada hari ini. Dan juga diberikan damai sejahtera yang sejati. Itu janjinya dalam Yohanes pasal 14. Yang kita bahas hari ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan. Nah gini loh, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan. Alkitab katakan, coba next slide Pak berikutnya. Ya, Tuhan Yesus pernah bilang gini, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus janjinya itu akan terus dinyatakan. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Pekerjaannya, mujizatnya akan terus ada sampai akhir zaman. Oleh karenanya gini loh, kita harus juga terus percaya. Terus percaya agar kita juga mengalaminya. Saya tanya dulu, yang mau mujizat angkat tangannya. Mau, yang mau mujizat. Yang gak angkat tangan Tuhan catat loh ya. Langsung yang main handphone dibanting handphonenya, diangkat tangannya. Ya, saudara, Tuhan mau Anda tetap percaya, terus percaya. Saudara, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Apa? Pengharapanku hanya padamu. Terus hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Mujizat masih terus terjadi. Makanya gini, saya mau bilang jangan pernah berhenti percaya. Mirisnya, mohon maaf sekali lagi, mirisnya ada bilangan orang-orang Kristen yang sekarang zaman ini yang nggak percaya mujizat. Ada gereja-gereja juga yang nggak percaya mujizat. Ada saudara. Mereka bilang mujizat mah zaman dulu, zaman Yesus. Kalau bicara kesembuhan, sekarang kan ada dokter. Dokter pun saya percaya hikmatnya dari Tuhan. Tapi mohon maaf saudara, itu pun ada batasnya. Ada seorang bapak telepon saya, Pak Pendeta, istri saya mau dioperasi Pak, tumor di kepalanya. Saudara tahu nggak, ukurannya itu besar sekali loh. 8 kali 8,6 kali, pokoknya gede banget gitu. Ya, dokter ini ya ada sebuah rumah sakit di daerah Karawaci, saudara. Dokternya bilang, saya belum pernah mengoperasi tumor di otak sebesar ini. Dokternya pun nggak percaya diri. Dia bilang gini, waduh ini perlu doa hamba Tuhan. Ini perlu pertolongan Tuhan. Jadi saya mau bilang, manusia ada batas. Dia telepon saya, Pak tolong Pak, doain Pak, saya sayang sama istri saya Pak. Loh Pak, kalau jadi suami kayak begini. Iya, saya pernah pelayanan di RCM saudara. Baru naik lift saya tanya sama suaminya, saya bilang, Ibu gimana Pak kabarnya? Lagi mau ke atas ke ruangannya, gitu. Saya sayang Pak sama istri. Tapi kalau Tuhan lebih sayang, ambil Pak, boleh. Ambil dia, saya rela Pak. Wah ini model-model mukanya nih mau tuker tambah nih. Model-model mukanya nih dia mau ganti nih. Saya bilang, Pak, Tuhan punya mujizat. Iya Pak. Saya sampai atas, ibunya ternyata lagi makan pepaya, saudara. Nggak begitu parah. Saya bilang, Bu, ibunya bilang, kok mukanya kaget Pak? Enggak. Saya kira ibu parah banget, soalnya bapak bilang apa suami saya Pak? Dia bilang supaya ibu cepet Bu. Cepet apa? Cepet koit. Pak jangan. Iyalah, kan tadi di awal saya bilang berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Tapi luar biasa saudara. Ya Pak ini bilang, Pak datang doakan. Saya datang doakan. Ya bawa minyak urapan, bawa perjamuan kudus. Ya dikasih perjamuan, kasih minyak urapan saudara. Ya saudara jelas. Ada seorang bapak namanya Pak Hendra, ibunya namanya Bu Yeni. Dia cerita, Pak Pendeta, ya dokternya pun sampai bilang, ya akhirnya semua perjalanan operasinya lancar saudara. Itu bisa dikeluarin, itu tumor di otaknya saudara. Dan saudara tahu, sekarang udah pemulihan. Puji Tuhan, ibu itu sekarang kembali sempurna, sehat. Bisa berjalan, melangkah, makan, minum, sehat. Dan dokter pun mengakui, bukan kekuatan dia, kekuatan dari Tuhan. Manusia ada batas, saya mau bilang, kita tetap perlu mujizat. Yang percaya katakan amin.
Ada hal-hal yang mungkin di rumah tanggamu, di kantormu, atau mungkin di dalam kehidupanmu nggak bisa saudara lakukan. Makanya jangan sombong. Percayalah saudara, ya Anda dan saya, kita hidupnya dari Tuhan. Amin. Dan Alkitab bilang apa tadi? Terus percaya penuh pada Tuhan. Mujizat masih terjadi. Yang kedua yang harus kita pelajari sebelum kita masuk poinnya, yuk perhatikan baik-baik. Kepercayaan kita akan pekerjaan-pekerjaannya bukan hanya membuat kita akan mengalami perkara besar, tapi apa? Akan menjadikan kita sebagai saksi, gitu loh. Makanya dikatakan bahwa apapun yang diinginkan hatimu, Dia akan kasih. Apapun doamu dikasih. Supaya apa? Supaya di dalamnya Bapa dipermuliakan. Gitu loh. Makanya masuk September ini, asal Anda punya motivasi yang benar, saya percaya hidup saudara diberkati Tuhan. Gereja Tiberias diberkati Tuhan, katakan amin. Oh iya jelas, tadi ada pengumuman buka cabang baru di Bekasi, di Harapan Indah. Ada orang Bekasi ini di sini? Ada? Wih, sombong amat. Nggak ada yang ngaku ini ya. Iya kelihatannya nih, padahal saya yakin ada ini. Ya, nggak ada yang ngaku orang Bekasi ini kayaknya ini ya. Ya, oh saya anak selatan Pak. Ternyata dicek KTP-nya Tambun Selatan. Ya, minggu lalu ingat ada pengumuman apa? Pontianak. Ya, bulan lalu Medan. Ya, ada gedung-gedung tempat-tempat baru. Saya percaya saudara. Orang bilang ini zaman sulit. Orang bilang ini zaman susah. Sekarang orang megang duit aja susah loh Pak Pendeta. Di mall aja cuma jalan-jalan nggak jajan. Rojali rombongan jarang beli. Rohana rombongan hanya nanya-nanya. Roh halus rombongan hanya elus-elus. Yang paling ngeri roh jahat. Apa tuh rombongan hanya jalan-jalan sehat itu. Saya doa saudara bukan roh halus, amin. Bukan apalagi roh jahat, bukan. Anda dan saya ada berkat, ada uang, tidak kekurangan. Hidupnya diberkati. Orang mau bilang apa? Saya percaya. Ibu Gembala cuma punya iman apa? Satu aja. Agar lewat gereja, agar lewat pelayanan, nama Tuhan nggak akan berhenti. Ada tempat-tempat baru. Berkat Tuhan tidak berkesudahan. Siapapun Anda, doa, Tuhan aku mau sukses. Supaya aku jadi orang yang jadi berkat, buka lapangan pekerjaan. Itu saya percaya, Tuhan sayang, Tuhan senang sama orang begitu. Makanya Tuhan bilang, apapun doa Anda dan saya harus sadar, lewat doa kita, nama Tuhan dimuliakan. Jangan, Pak, saya mau kaya Pak. Saya doa supaya saya sukses kaya. Saya bisa beli Lamborghini. Saya bisa langsung ke Tanjung Priok. Pokoknya, makanya tiap hari di gereja doanya, Tuhan, berikan aku mobil 2 pintu Tuhan. Dikasih sama Tuhan pick up. 2 pintu di belakang ada bak. Jangan sombong, untuk sombong nggak boleh. Motivasi kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, aku minta rumah Tuhan. Kalau boleh kamarnya 30 Tuhan. Tuhan bilang, kamu minta rumah apa? Kos-kosan cinta. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, contoh Alkitab bilang, Yusuf lewat hidupnya nama Tuhan dimuliakan. Betul ada proses, tapi dia mulia. Jadi orang nomor 2 di Mesir. Iya. Daud dalam perhidupannya ada proses, mulia, jadi raja yang terkenal. Iya, hebat. Ya kalau saudara ke Israel, hanya 2 makam yang wajib dikunjungi itu makam Yesus, makam Daud wajib dikunjungi saudara. Mulia, masyhur. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego, keren tuh saudara. Ya, Alkitab katakan harusnya masuk. Ya dia masuk dapur api. Kalau dapur api, jelas dapur api panas. Panas gak? Namanya api ya panas. Kalau dapur Solo enak. Sop buntut, tempe mendoan. Iya kan? Ini bukan saya di endorse, bukan loh saudara. Cuma sama-sama dapur aja. Iya, tapi saya mau bilang sama saudara. Ya, tapi mereka apa? Alkitab katakan, ya tujuannya apa? Biarin mereka bilang, kalaupun saya, ya Tuhan gak menyelamatkan saya gak mau menyembah patung buatan raja. Akhirnya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Iya, Nebukadnezar berkata bahwa ya mulai hari ini ya orang-orang harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam kehidupan Anda dan saya percaya ada miracle, ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan. Tapi lewat mujizat itu nama Tuhan dimuliakan. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pekerjaan bahkan yang lebih besar. Sekali lagi saudara, ya ada kejadian yang luar biasa di Tiberias. Saya ingat karena dulu saya ikut tim Pak Pariaji saudara. Ada Ibu Vera itu di Australia saudara. Bayinya divonis mati dalam kandungan. Didoain Pak Pariji lewat telepon. Kalau kita lihat zaman dulu di Alkitab, Tuhan Yesus bertemu memang secara fisik. Anaknya Yairus. Tuhan Yesus bertemu dengan Lazarus. Tuhan Yesus mendoakan seorang anak janda di Nain. Tapi lihat, sekarang zaman canggih teknologi. Pak Pariji doain orang di Australia saudara. Ya bayinya mati, bangkit bayinya.
Maka sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, mujizat masih terus terjadi. Bahkan sampai hari ini masih ada. Di Beres nggak pernah berhenti, sudah lihat. Ya, setiap hari Rabu ada kesaksian. Maka saya percaya hari ini bahwa Alkitab bilang, Yesus bilang sama murid-muridnya, don't worry, jangan kamu khawatir, aku memang akan pergi. Tapi kalau kamu percaya, pekerjaanku akan berlanjut. Saya doa, hidup saudara penuh dengan mujizat Tuhan. Jangan takut, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang kekurangan diberkati Tuhan. Yang hari ini mungkin kelihatannya berantakan, saya doa, pemulihan dari Tuhan menyertai saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya. Nah, kita akan belajar secara singkat. Ya, waktu kita nggak banyak, kita akan belajar soal arti kata percaya. Bilang sama saya, percaya. Percaya. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab ada banyak tanda. Contoh ya dalam ayat Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak binasa. Ya, di situ tadi dikatakan barang siapa percaya akan melakukan perkara-perkara besar. Bukan hanya sekedar Kristen. Oh, saya percaya Pak, nih KTP saya Kristen. Saya percaya loh Pak. Kalung saya salib nih, lihat nih. Nih. Gelang saya salib. Nih. Pajangan di rumah saya salib. Nih. Saya pun tidur di atas kayu salib. Iya, bukan soal itu. Identitas Anda dan saya percaya ada dua, saudara. Dalam ayat ini percaya. Next, yang pertama percaya artinya apa? Artinya saudara memberi hati sepenuhnya, bulat, ya, bukan setengah, sepenuhnya, seluruhnya. Pengharapan saudara hanya di dalam janji Tuhan atau firman Tuhan. Artinya apa? Sepanjang hidup kita, terlebih-lebih masuk bulan yang baru ini, percayai firman Tuhan. Hidupmu di atas dasar firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Iya, yuk kita lihat dulu ayatnya. Perhatikan baik-baik Mazmur 130 ayat 5. Daud waktu tulis ayat ini, dia dalam keadaan prima. Dia dalam keadaan yang hebat loh, rendah hati sekali dia. Dia bilang begini, yuk kita baca. 2, 3, ya. Aku menanti-nantikan dan jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan. Sekali lagi yuk, di rumah juga semua, lebih keras. 2, 3 ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku, dan aku mengharapkan apa? Iya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Kita yang bilang percaya, kita yang bilang mengasihi Tuhan. Taruh hidupmu di atas dasar firman, gitu loh. Kalau mau mujizat, mau pekerjaan Tuhan dinyatakan, mau keajaiban terjadi dalam hidupmu, taruh di atas dasar firman Tuhan, saudara. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Artinya semua ada dalam kuasa Tuhan, saudara. Hari ini percayalah yang sakit, Yesaya 5:3 dikatakan, oleh bilurnya kamu sembuh. Siapapun doa untuk usaha saudara, Alkitab janji engkau naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Anak-anak muda, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Iya, walaupun mungkin ada orang bilang, wah zaman sekarang susah Pak. Zaman sekarang persaingan ketat Pak. Zaman sekarang persaingan berat. Ya, makanya banyak orang yang akhirnya jadi stres. Kenapa saudara? Karena dia tidak taruh ya pengharapannya bulat-bulat di dalam firman Tuhan. Masih 50-50. Setengah ditaruh di dunia, setengah ditaruh di dalam uangnya, setengah ditaruh di dalam yaitu kepercayaannya kepada orang-orang yang kuat mungkin, koneksinya, atau mungkin dirinya sendiri. Baru setengahnya firman. No, sepenuhnya Anda dan saya taruh dalam firman. Artinya apa? Sederhana. Ya, serahkan semuanya, kekhawatiranmu pada Tuhan, doa dan andalkan firman Tuhan, saudara. Jadi gini loh, Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan firman. Sering-sering Anda baca firman, imanmu bangkit. Yang percaya katakan amin. Iya, hidupmu percaya dan akan melihat mujizat. Bagaimana mujizat? Dari mana harganya mujizat? Dengan iman. Uang gak bisa bayar mujizat. Iya, tapi kalau Anda percaya, saya yakin, gak ragu, pasti. Aku pasti sembuh. Aku pasti pulih. Aku pasti sembuh. Aku pasti pulih. Aku pasti diberkati Tuhan. Setiap perkataan iman percayamu pasti diberkati Tuhan. Amin. Iya, makanya taruh percayamu pada Tuhan. Atas anak-anakmu, taruh percayamu pada firman Tuhan. Anak cucu orang benar dipelihara Tuhan. Diberkati Tuhan. Jadi engkau gak khawatir hidupmu. Cukup doakan anak-anakmu diberkati Tuhan. Amin. Ada seorang anak muda cerita sama saya, Pak, kenapa? Mama saya itu khawatir berlebihan sama saya. Saya bilang, kenapa bro? Ya saya kan kos sekarang di Kebun Jeruk, kerja di Tomang. Oh iya, saya bilang. Terus ya kadang-kadang pagi mau kerja tuh, mama udah telepon. Bagus dong, saya bilang. Mamanya udah telepon, mami bilang, nak kamu mau ngapain? Mau kerja ya? Udah siap-siap ya? Iya mah. Hati-hati di jalan nak. Oh iya mah, pasti mah. Dia bawa motor. Dia bilang, mamanya bilang, banyak truk, banyak kecelakaan, banyak orang ketabrak, banyak orang kecelakaan, banyak orang mati. Hati-hati nak.
Oke lah, masih wajar. Saya bilang bagus namanya orang tua. Sampai di kantor dia bilang, nah udah sampai kantor. Udah mah, hati-hati di kantor. Banyak orang fitnah. Banyak orang mau menjatuhkan kamu. Iya. Ya, nah hati-hati nak. Iya. Saya siangnya mau lagi makan siang. Mah, lagi ngapain kamu? Makan siang. Hati-hati. Banyak orang keracunan. Mau pulang lagi, nah hati-hati di jalan pulang. Mau tidur aja, nah hati-hati. Kenapa? Ya banyak rampok. Tiap hari Pak, hampir tiap hari. Ya saya bilang, ya coba cek deh ke mbaknya deh. Si mama kamu tiap hari, ya yang dibaca, yang ditonton apa? Tiap hari ternyata waspadalah, waspadalah. Baca firman jarang. Ya itulah khawatir saudara. Tapi kalau sudah percaya, ya sering-sering baca firman, dengar firman, taruh pengharapanmu di firman. Firman Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada seorang ibu divonis dokter 3 virus di dalam kandungannya di Tiberias. Dia ibadah, dia kesaksian. Ya, virus yang pertama namanya rubella. Virus yang kedua toxoplasma. Yang ketiga ini virus yang unik namanya cytomegalo. Coba ulang apa namanya? Wih, pinter. Bisa jadi dokter kayaknya saudara. Semua jadi dokter, siapa pasiennya Pak? Ya, saudara, ya yang virus yang ketiga ini berbahaya. Jadi ibu ini divonis nggak bisa punya anak gitu loh. Dokter bilang, bu, ibu nggak bisa punya anak. Tapi dia maju altar call, didoain, dikasih minyak urapan, dia beriman, dia percaya. Akhirnya punya anak. Udah sampai dia punya anak, dokter bilang, bu, kayaknya mohon maaf, ini anak nggak akan bisa bertahan sampai lahir. Karena virus itu kuat dan virus itu berbahaya. Bisa-bisa dimakan anak ibu, dikalahin. Jadi pikir dulu bu, mendingan yang ini tunda dulu. Jadi maksudnya disuruh keluarin dulu. Jadi nanti sembuhin dulu baru. Wah dia bilang enggak Pak, saya punya iman, saya percaya. Akhirnya datang saudara, didoain terus sampai kandungannya besar. Sampai lahir, sampai keluar saudara. Bukan hanya anak yang keluar, 3 virus ikut keluar. Mujizat Tuhan dinyatakan. Barang siapa percaya, dia akan melihat perkara-perkara besar. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Firman Tuhan tidak sia-sia. Yesaya 55 ayat 11-10. Yuk kita lihat. Ayat 10-11. Yuk baca. 2, 3, ya. Sebab seperti hujan dan turun dari dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi. Lihat ya. Membuatnya subur. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur. Dan memberi roti kepada orang yang mau makan. Stop dulu sampai di sini. Lihat. Dikatakan ya. Seperti hujan salju turun dari langit. Tidak kembali ke situ. Dikatakan mengairi bumi, artinya ada berkat mengalir. Ya firman Tuhan yang kau percaya, yang kau taruh di hatimu, yang sungguh-sungguh engkau imani saudara. Alkitab katakan, dia akan membuat subur, ada berkat, ada penumbuhan, tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Ya, ada naik, Alkitab katakan. Lalu dikatakan ada benih, artinya ada yang bisa disimpan untuk masa depan. Ya, artinya komplit. Bukan hanya untuk hari ini, untuk besok, untuk selama-lamanya. Bahkan memberi roti kepada orang yang mau makan. Gak ada kelaparan. Apa ini? Ini adalah firman Tuhan. Yuk ayat berikutnya Pak, 11-nya. Lebih keras. 2, 3, ya. Demikianlah yang keluar dari, tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak akan gagal. Katakan amin. Pasti berhasil. Siapapun hari ini berharap, saya percaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Maka itu taruh pengharapanmu di atas dasar firman. Sekali lagi, lihat keadaan, lihat situasi hari-hari ini. Saudara akan deg-degan. Maaf ya saudara, bisa uring-uringan, bisa stres saudara. Karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi Alkitab bilang firman Tuhan tadi, jelas. Enggak ada unsur ketidakpastian. Pasti subur, pasti tumbuh, pasti bertumbuh, pasti ada benihnya, pasti ada berkatnya. Maka itu saya mau bilang sama saudara, ayo. Percaya firman Tuhan. Amin. Iya, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap. Amin. Ya. Oh, hafal puji Tuhan. Mantap. Jadi bukti. Sekali lagi ya, lebih tegas lagi sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersabda
namaku di dalamku jadi bukti. Wih, tumben nih belajar lagu rohani sekarang ya. Kemarin kalau saya pancing, bingung semua. Iya, giliran kamu berbohong, langsung lanjut. Jika bukan hari ini, langsung lanjut ya. Ya, tapi sekarang lagu rohani bagus, makin banyak Anda belajar lagu rohani, hidup diberkati Tuhan, amin. Saya mau bilang sama saudara hari ini sebagai hamba Tuhan, hidup kita mengenapi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, Alkitab bilang tidak akan gagal. Setiap kata kalimat firman Tuhan. Maka di Tiberias kita bersyukur ya. Ibu Gembala tadi nyampaikan firman, saudara kenyang loh. Ada suara gembala, ada firman Tuhan. Kita sebentar perjamuan kudus. Pulang dari sini jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Taruh hidupmu, kepercayaanmu pada firman Tuhan. Ayo, kalau kita melihat mungkin hari ini, oh Pak, masa depan kayaknya susah nih Pak. Persaingan udah makin ketat Pak. Anak-anak muda jangan takut, masa depanmu indah di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyediakan berkat kita spesial. Alkitab bilang Ibrani 1:9, siapapun ada minyak, Anda dan saya, lebih-lebih anak muda Bonergas, lebih dari teman-teman sekutu, Anda dan saya akan lihat berkat besar. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iyalah, percaya saudara. Maka arti kata percaya yang pertama, taruh sesungguhnya hatimu kepada firman Tuhan. Udah percaya saja, bilang dulu kanan kirinya, percaya aja udah. Percaya aja udah percaya aja. Saya ingat Yairus, waktu anaknya udah divonis mati, bukan divonis, memang udah mati saudara. Ya, tapi ya ada keluarganya bilang, Alkitab bilang keluarga loh, artinya bukan hoax. Ya Yairus anakmu mati, gak usah lagi menyusahkan Yesus. Yesus bilang percaya saja. Kalau Yesus sudah bilang, kalau firman Tuhan sudah sampaikan, mungkin hari ini kelihatannya mentok buntu dan lain sebagainya. Tapi ini kita pun gereja mujizat. Amin. Iya, di Tiberias terkenal gereja mujizat. Saya pernah di RCM saudara. Doain orang di lantai 3. Habis setelah doa saudara, turun ke bawah, mau keluar, ketemu lagi jemaat masuk. Pak, ada keluarga saya lantai 6, naik lagi saya lantai 6. Iya, di atas turun lagi ke bawah, ketemu lagi, ada orang lagi. Pak, keluarga saya lantai 4, saya hampir nyanyi, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik terus. Tapi orang tahu, ada minyak Pak, ada bau minyak Pak, ada perjamuan, ada mujizat. Maka termasuk saya percaya jemaat Tiberias, di dalam hidupmu banyak mujizat Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, yuk sama-sama. Percaya artinya menyerahkan seluruh rangkaian hidup Anda dan saya pada jalan dan rencana Tuhan. Serahin, dah. Rangkaian semua. Saudara, ini masuk September, udah serahin sama Tuhan. Tuhan, ini hidup saya Tuhan. Ya, saya serahin. Saya punya target ini Tuhan. Saya punya rencana ini Tuhan. Ya, saya punya rangkaiannya begini Tuhan, tapi serahkan. Amsal bilang, serahkanlah semua rencanamu pada Tuhan. Dialah yang akan membuatnya berhasil. Karena maaf ya saudara, ada jalan yang disangka orang lurus. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya ternyata maut. Tapi kalau Anda dipegang Tuhan, wah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yuk, yang ada di rumah juga, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya katakan amin. Yuk baca ayatnya saudara, perhatikan baik-baik, ini bagian ayat terakhir ya. Mazmur 37 ayat 3-6. Yuk 2, 3 ya. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Ayat 5-nya lebih semangat lagi. Next Pak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti, oh Tuhan bela hak saudara. Yang percaya katakan amin. Lo berhak. Saudara berhak gak terima mujizat? Berhak. Iya, berhak gak? Berhak. Orang kita udah ditebus kok oleh darah Yesus. Kita sekarang milik Tuhan. Asal hidupmu benar ya saudara. Ya, asal hidupmu sungguh-sungguh. Ya, maka ada orang yang bilang apa tuh Tiberias mujizat terus. Saudara, visi misi kita bukan bicara soal langsung mujizat, no. Kudus, misionaris, siap ke itu kehendak Tuhan. Kudus misionaris, siap ke surga. Orang yang kudus misionaris, wah udah pasti mujizat menyertai Anda. Yang percaya katakan amin. Lihat Alkitab bilang tadi,
Ya, dikatakan apa? Berlakulah setia, hiduplah yang baik. Tenang aja udah. Ya, Alkitab bilang apa? Bersukacitalah, berbahagialah dalam Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan berkat, memunculkan hakmu, memberikan berkatnya dalam kehidupan saudara. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan hari ini. Ya, serahin semua rencana Tuhan. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada yang bisa prediksi. Ya, nggak ada yang bisa prediksi. Tapi Alkitab bilang bersama Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan memelihara hidup kita. Iya, Alkitab bilang harus tetap percaya. Kita nggak tahu memang hari besok, tapi kita tahu Tuhan menyertai kita. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus sampai akhir ku menang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan memegang tangan Anda. Amin. Saya ingat ada seorang anak muda, dia datang ke Pak Pareji. Pak nangis-nangis loh. Pak Pareji, kenapa sampai sujud? Saya bilang, aduh kenapa ini anak? Ya, Pak saya mau di penjara Pak. Hah? Kaget juga saya. Saya nggak salah Pak, tapi saya difitnah. Saya dibilang ambil uang kantor. Saya lupa nominalnya, kalau nggak salah 300-400 juta. Dia memang bagian keuangan. Pak Pareji bilang, ya udah kamu berdiri. Dia berdiri, nangis-nangis. Saya bilang, kenapa bro? Ya Kak saya difitnah Pak, Saya bilang, ya Pak Pareji bilang, bener nggak kamu ambil nggak? Enggak Pak, rekeningnya bersih kan? Bersih Pak. Bersih bukan 0 ya. Saudara bilang saya juga bersih Pak. Hampir diblokir kemarin. Saya doa saudara banyak berkat, amin. Enggak lah, enggak 0, anak Tuhan naik bukan turun. Berkatnya berlimpah, katakan amin. Iya saudara. Dia bilang, Pak saya enggak ada kejahatan, saya cuma difitnah, jadiin kambing hitam Pak. Pak Pareji bilang, ya Tuhan bela kamu. Saya pengen lawan Pak, saya pengen tuntut balik. Pak Pareji bilang, udah tenang aja dulu. Besok saya mau ke Komdak Pak, mau diperiksa, mau disidik Pak. Ya udah Pak Pareji bilang, Tuhan tolong dia, beri berkat, bela haknya. Saya bilang sama dia, serahin hidupmu pada Tuhan. Dia bilang, masa depan saya gimana Kak? Saya bilang, udah percayain sama Tuhan. Ya, udah Tuhan punya banyak rencana yang indah. Tenang aja saya bilang. Asal hidupmu percaya penuh, serahin rancangan kepada Tuhan. Enggak usah dia udah merencanakan jahat. Oh, yang fitnah saya nanti saya, pokoknya dia udah widih lah. Pokoknya dia udah banyak lah pikiran-pikiran aneh, jahat. Alkitab bilang, berlakulah tenang, setialah, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Saya bilang udah, kalau percaya itu begitu saudara. Ya, percaya gitu loh. Anak saya naik mobil, dia bilang, Dedi, anterin ke Ancol dong. Dia percaya sama saya. Dia nggak usah tunjukin jalannya sama saya. Dia serahin aja. Dia tahu, saya tahu jalan yang lebih baik. Dia tahu. Dia nggak, oh Dedi nanti keluar Cawang belok kiri ya, belok kiri Bogor. Ya, anak kecil. Kadang-kadang kita seperti anak kecil, nggak tahu jalan, sok-sokan. Mau kita yang mimpin jalan. Gembala dan domba. Domba itu di belakang, gembala di depan. Sudah pernah lihat lukisan Tuhan Yesus bawa tongkat jalan, domba ikut di belakang? Pernah nggak? Punya lukisan nggak lu? Kok gini semua? Kayak yang mana Pak ya lukisannya Pak ya? Minimal pernah lihat kayak bilang aja, iya gitu. Iya. Ada gitu. Dulu rumah saya ada tuh. Zaman dulu apalagi kalau oma-oma dulu suka jahit tuh. Wis. Ya itu gembala di depan. Dan Alkitab bilang, domba mendengar suara gembala. Gitu. Jadi gembala itu ya kalau di Timur Tengah sana dia syul-syul. Dombanya ikut. Iya. Ker itu ayam. Bukan domba. Tapi kalau kambing saudara, dia harus dipukul dulu papa gitu. Domba dia ikut ngiring gitu saudara. Dia ikut di belakang gitu. Ya anak muda ini saya bilang udah bro nggak usah banyak pikiran. Udah Pak Pareji doain percaya. Ya Pak Pareji bilang kasih masa depan yang indah dalam nama Yesus. Selesai doa. Pak Pareji bilang kamu nanti telepon tim saya. Maksudnya saya. Besok kamu telepon sebelum diperiksa. Kamu doa lagi sama dia. Saya bilang siap, saya kasih nomor telepon saya. Saya nggak nyangka ternyata itu mau diperiksa pagi jam 8. Rumah dia di Bekasi. Itu kan hari Senin. Senin itu kan libur pendeta saudara. Saya suka hari Senin. Saya cinta. Meskipun saudara benci hari Senin. Ya ketawanya gitu banget.
Saya tuh ya kadang-kadang kan apalagi minggu habis malam ibadah selesai kan udah malam gitu. Masih agak capek. Wes 5:30 dia telepon saya. Tongut. Saya lihat siapa nih, mata masih lengket. Saya angkat, ya siapa bro? Oh iya saya kak yang kemarin kak. Oh iya. Doain ya kak. Oh iya kok pagi banget. Iya saya berangkat pagi kak. Oh ya udah yuk kita doa. Teler saya doa saudara. Saya doa Tuhan berkati. Ini bro udah jalan lagi siap-siap kak. Ya udah berhasil, menang, bebas fitnah. Amin. Wah saya tutup sudah. Udah aman deh. Bisa istirahat lagi. 1/2 jam, tung dia lagi nih. Ya bro, kenapa lagi bro? Ini lagi mau jalan nih pak. Oh ya udah yuk kita doa lagi ya. Tuhan berkati udah siap-siap sekarang mau jalan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin. Menang ya, berhasil ya. 1/2 jam lagi. Tung. Pak ini udah di bis pak. Ya udah di bis udah jalan aja bro. Udah lanjut. Ya, tapi udahlah, doain lagi, nama orang lagi takut saudara. Udah gas lagi, doa lagi. Sampai di tempat kantor polisi, doa lagi. Pak, doa lagi pak, ini dikit lagi pak, panggil penyidik. Ya udah, Tuhan tolong ya bro ya. Tuhan berkati bro, dalam nama Yesus. Udahlah, saya pikir gue gak usah tidur. Gue tungguin aja telepon berikutnya. Telepon berikutnya ada lagi, Pak puji Tuhan. Ternyata waktu dia datang sudah dicek, saudara, ternyata dia nggak salah sama sekali. Dan datanya udah komplit, bukan dia yang ambil uangnya. Dia dibebaskan, tidak aja dituntut. Walaupun memang udah dipecat, tapi dia tidak jadi dituntut. Dia dibebaskan saudara ya. Dan dia bilang Pak ditawarin memang naik ya, berkat apa bosnya itu nawarin dia naik ya posisi dan ditambahin gitu. Tapi ada satu yang ditangkap saudara, tapi dia bilang apa-apa lah Pak, dia telepon saya Pak puji Tuhan bebas. Ya udah bro, udah bebas pulang deh, gak usah telepon lagi. Sampai jumpa ya bro ya. Iya. Tapi nggak saya blok, nggak saudara. Enggak lah. Tapi saudara tahu nggak, anak muda itu sekarang udah kerja di luar negeri, gajinya $, pekerjaannya lebih baik dan luar biasa saudara. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang besar. Asal Anda percayakan rencanamu, rancanganmu pada Tuhan. Tiberias, Tuhan ya, Pak Pariji Ibu selalu serahkan rencana. Ya, semua rencananya selalu didoakan, diserahkan kepada Tuhan, dan akhirnya lewat yaitu kita, lewat mujizat, lewat pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan sekali lagi, mujizat masih ada, miracles, keajaiban masih ada. Asal Anda percaya, September ini bukan hanya ceria, September bulan penuh mujizat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda dengan banyak berkat dan keajaiban. God bless you. Yuk kita bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Katakan ku percaya. Tuhan senang ketika saudara bilang aku percaya pada Tuhan. Yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, angkat tanganmu dengan imanmu, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji. Anda bersama kita, katakan dengan imanmu, ku percaya, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari jemaat Tuhan saja dimanapun Anda berada, angkat tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya. Tuhan senang ketika saudara bilang aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus, ini iman kami yang kami nyatakan di tempat ini di Tiberias. Kami angkat tangan. Oh haleluya.
Engkau tak pernah lalai menepati janjimu. Kami akan melihat mujizat-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, ku percaya, ku percaya. Siapapun yang percaya, Tuhan dengar iman mereka. Tuhan yang berkata Engkau menghargai iman kami, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka diberkati, bahkan melihat keselamatan. Ku percaya. Amin. Dengan bangga katakan, Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan kita, sorak-sorak kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama sekali lagi. Ku percaya, oh ku percaya Kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Dengan bangga kami katakan Kau tepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Betapa kami bersyukur kabar baik yang kami dengar hari ini, bahwa mujizat masih ada hari ini, sampai hari ini. Bahkan di TVRS kami menyaksikan banyak kuasa Allah dinyatakan, dan kami percaya hidup kami pun masuk bulan yang baru ini penuh dengan keajaiban mujizat Tuhan. Maka kami harus percaya, kami akan percaya, dan kami akan terus tetap percaya pada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena firman-Mu katakan juga di dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka biarlah sepanjang bulan ini, sepanjang hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dengan iman percaya kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Begitu banyak tanda mujizat yang Tuhan nyatakan di gereja kami. Biarlah kami tidak bimbang dan ragu, tetap percaya, dan bukan hanya melihat mendengar, kami adalah orang-orang yang akan mengalaminya. Terima kasih banyak untuk kuasa-Mu, untuk firman-Mu. Roh Kudus baik, kami mengucap syukur kepada-Mu, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang indah, dan janji-Mu digenapi. Maka kami percaya sebagaimana Engkau janji kepada mendiang pendeta Pariaji, kuasa yang tiada taranya. Maka kami akan melihat berkat Tuhan. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur yang kedua. Minggu pertama bulan yang baru ini kami mengucap syukur semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Dan dalam persembahan yang kedua ini, yaitu dalam dana pembangunan gedung gereja, kami bersyukur ada banyak tempat-tempat baru yang gereja TVRS dirikan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus makin banyak lagi jiwa dimenangkan. Kami beri yang terbaik, dan hamba doa dari mimbar ini, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir mereka, toko dagangan mereka, usaha mereka, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Dan apa saja yang dibuat Tuhan, yaitu dalam kehidupan mereka, yaitu memberkati mereka dengan keberhasilan. Kami percaya hidup kami di bumi diberkati seperti di surga. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus sayang saudara, Dia memberkati saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Kami berikan yang terbaik,
terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih untuk semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menyatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siang setiap kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Yang kami lakukan hari ini adalah perintah Tuhan, dan kami pasti diberkati. Kami sambut tubuh dan darah-Mu lebih dari roti mana. Artinya bukan hanya selamat masuk surga, tapi di bumi hidup kami seperti di surga. Dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku, jiwa, rohku disempurnakan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Saat Tuhan Yesus datang kembali, kami bersama keluarga diangkat ke surga, terbang ke surga. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Keluarga besar kami semua diselamatkan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Masuk bulan baru, bulan September, kami sehat sempurna. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak miom, kami tolak kista. Dalam nama Yesus, segala virus penyakit kami tolak hari ini. Kami sehat bersama keluarga, bersama anak-anak, panjang umur, sehat dan diberkati. Segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni, kami bertobat, berjanji hidup dalam kekudusan bersama keluarga, keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa, pikiran kami kudus, penuh hikmat Tuhan. Kami tolak segala pekerjaan setan, segala santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakitku sembuh, dari ujung kepala sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis. Mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi. Telinga pendengaran sehat, pernafasan sehat, paru-paru sehat, tidak ada flek. Ginjalku sehat, tidak cuci darah. Jantungku sehat, tidak serangan jantung. Semua organ tubuh, tulang-tulang, saraf, otot semua sehat. Tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuhmu, minta Tuhan sembuhkan. Raih firman Tuhan, taruh pengharapanmu di atas dasar firman. Oleh bilurnya Alkitab katakan kita sembuh. Siapapun lemah, Tuhan kuatkan. Masuk bulan yang baru kami sehat dan kuat. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan bahwa perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel
Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, tidak kelaparan, tidak kekurangan. Artinya kami yang berjamuan di Tiberias lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan. Di rumah kami ada berkat, di tangan kami ada berkat, tidak utang-utang, setiap hutang terbayar lunas. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, bahkan di masa krisis kami tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Hari ini kami yang seperjamuan penuh kemuliaan Allah, suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya baru, gambaran keberhasilan, roh seorang Tuhan. Kami tolak roh gagal, roh bangkrut. Apa yang kami kerjakan berhasil. Kami tolak segala yang jahat. Kami percaya usaha kami, bisnis kami, karir kami, studi anak-anak kami, proyek-proyek kami, masa depan kami diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kutuk kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya adalah darah kehidupan. Alkitab katakan darahnya adalah darah yang menyembuhkan. Bahkan dalam Yohanes pasal 6 dikatakan darah Yesus menyelamatkan Anda dan saya. Inilah darah Yesus. Mari angkat minyak urapan, kita sama-sama doa. Saudara yang ada minyak, yang ada di rumah juga, saudara boleh angkat minyaknya, kita doa. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya, silakan Allah hadir di rumah kami, tempat kami bekerja, berusaha. Kami urapi dengan minyak. Kami percaya tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Kami manusia mulia, diurapi dengan minyak, penuh kemuliaan Allah. Tidak sakit-sakitan, segala penyakit sembuh. Kami mulia, diberkati berhasil. Yang kami kerjakan berhasil. Kami mulia, dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya. Kemana melangkah penuh dengan kemuliaan Allah, tidak dikalahkan setan. Kami mulia, diurapi dengan minyak. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh di bagian yang sakit. Urapi anak-anakmu, urapi rumahmu. Dan silakan Anda boleh doa masing-masing. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Sesuai firman Allah, Kejadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Yakobus pasal 5, Wahyu 6 ayat 6. Ada minyak anggur, tidak dirusakkan. Maka siapapun diurapi dengan minyak ini, penuh kemuliaan Allah. Dan kami percaya doa-doa kami semua dikabulkan oleh Tuhan. Inilah minyak urapan. Amin. Saudara, Alkitab katakan, biarlah selalu putih pakaianmu. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak urapan, pengurapan adalah gambaran penyertaan Tuhan. Saya doa bulan September Anda disertai Tuhan. Roh Allah menyertai Anda. Sehingga di mana Anda melangkah berada, ada mujizat, ada berkat, ada penyertaan Tuhan. Dan Anda bersama keluarga hidupnya berbahagia. Yuk kita bangkit berdiri. Saya akan tutup ibadah ini. Yang mau minyak nanti boleh minta ya. Tuhan, di akhir ibadah kami percaya kami sudah diberkati. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Dan juga dimanapun ibadah yang beribadah via live streaming umatmu. Semua yaitu di rumah mereka, di tempat mereka bekerja, beraktivitas. Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur. Bahkan kami doa sebelum kami tutup ibadah ini. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami aman, damai, tentram, berdaulat. Kami doa maju dan makmur bangsa kami. Pak Prabowo, Pak Gibran sebagai presiden, wakil presiden diberkati Tuhan. Semua yaitu perangkat-perangkat bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doa, jauhkan bangsa kami dari roh pemecah. Kami tolak dalam nama Yesus koruptor, kami tolak juga segala teror. Kami doa, kami tolak provokator. Kami doa, Tuhan berkati bangsa kami aman, damai, tentram dalam pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan kota Jakarta aman, damai, tentram. Pak Pram sebagai gubernur, kami serahkan Pak Rano wakilnya. Kami serahkan juga yaitu dimanapun umatmu tinggal, beribadah via live streaming, bahkan ada yang di luar negeri juga. Tuhan berkati mereka semua. Di kota, di tempat mereka tinggal ada damai sejahtera. Kami serahkan gereja kami tercinta Tiberias, diberkati Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Semua program-program gereja diberkati berhasil, artinya banyak jiwa diselamatkan. Semua persiapan untuk Natal di GBK Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, bahkan berkat berkelimpahan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua, yaitu ibadah di Tiberias, ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Bondarga, Velvet Kids. Kami serahkan STT Tiberias, kami serahkan Tiberias Travel, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua programnya diberkati berhasil. Kami serahkan lebih-lebih lagi gembala sidang kami, sehat panjang umur, Ibu Pendeta Darniati Pariaji diurapi Tuhan senantiasa. Tuhan pakai sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Sukacita Allah menyertai bersama anak cucu menantu keluarga diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya urapan selalu baru menyertai gembala sidang kami. Banyak jiwa dimenangkan. Kami serahkan Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji dalam urapan berkat hikmat Tuhan. Para pemimpin di Tiberias diberkati. Kami serahkan juga siapapun melayani di Tiberias Gading Nias, Pak Ronald bersama dengan semua tim diberkati Tuhan. Tim worship semua, tim event. Kami serahkan singers, pemain musik, choirs, worship leader. Kami serahkan juga semua sound operator multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa, semua diberkati Tuhan. Dan umatmu, kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan, yang sakit disembuhkan. Siapapun perlu uang dana biaya, tidak kekurangan.
Siapapun doa untuk proyek pekerjaan mereka berhasil. Siapapun doa untuk anak-anak mereka yang sekolah juga kuliah, juga mereka yang besok akan masuk ujian berhasil, diberkati. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Siapapun ingin punya rumah, beri rumah yang indah bagi mereka. Ingin punya keturunan, beri anak-anak dalam rumah tangga mereka. Ingin punya pasangan hidup, Tuhan berikan jodoh yang terbaik, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa keluarganya agar diselamatkan, genapi firman-Mu, saat orang bertobat sisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Maka siapapun juga bersama kami hari ini semua diberkati. Pak Martin bersama keluarga, kami serahkan Pak Yosef bersama keluarga, kami serahkan Bro Arnold juga bersama Bro Brian, kami serahkan Bunda Meria segera jadi profesor, kami serahkan juga yaitu Pak Bu Clara, Pak Ferming, semua keluarga diberkati. Kami serahkan juga yang live streaming semua dimanapun mereka berada. Kami serahkan Bu Kondi di Alaska, kami serahkan juga yaitu Bu Sally juga bersama keluarga di Paris. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan juga Pak Albert di Jerman. Kami serahkan semua Bu Martina di Korea. Siapapun ibadah live streaming hari ini di berbagai negara juga di berbagai kota, di luar kota, luar negeri, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan juga yaitu Pak Nabi Tepulu di New York juga diberkati Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami semua yang hadir beribadah, berkat Tuhan melimpah bagi kami. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Hidup kami diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Dia hadir di Tiberias, Dia hadir untuk memberkatimu. Buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Percayalah, engkau selalu disertai oleh Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir mengalir dalam hidupmu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita semua. Pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati Tiberias. Shalom. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Dengan demikian telah saya ibadah minggu gereja Tiberias Indonesia cabang Kelapa Gading. Sampai bertemu dengan saudara, Tuhan Yesus memberkati sampai akhir. Dan shalom.